Bos gangster pergi ke Thailand untuk meminta liontin emas batangan Buddha. Memiliki efek perlindungan aku. Liontin Buddha ini adalah dukun Thailand yang berikan padaku. Kenakan di leher, pisau yang tidak bisa ditembus. Willy menyelesaikan sekolah menengah. Tentu saja, dia tidak percaya pada tahayul ini. Tetapi segera kesempatan bagi sang kakak untuk menunjukkan kekuatannya datang. Begitu mereka keluar dari pintu, mereka bertemu dengan sekelompok lawan. Kakak laki-laki yang tidak bisa melawan langsung dikepung oleh mereka. Dan disayat dengan pisau selama 3 menit. Tapi mereka memotong banyak kakak laki-laki yang masih utuh. Memang benar ada sihir. Memang benar pisaunya belum masuk. Bajingan ini. Bajingan ini. Kakak laki-laki mengetahui bahwa wajah Buddha memiliki kekuatan magis dan segera bergegas mengejar lawannya. Tapi kemudian sebuah mobil melaju kencang. Kakak laki-laki yang mengira dia abadi masih berdiri diam. Wajah ini, kepercayaan diri ini seolah menantang mobil untuk menabraknya. Ternyata wajah Buddha hanya bisa membantunya menahan pisau, tapi tidak bisa menghindari tertabrak mobil. Willy melihat kakak laki-laki itu sudah mati dan membunuh pengemudinya. Lalu singkirkan wajah Buddha emas itu. Tetapi pengemudi ini memiliki kekuatan bawah tanah yang mengerikan. Antek-anteknya memburu Willy untuk menyingkirkannya. Untuk menghindari pengejaran, Willy membawa Jetso bersamanya untuk melarikan diri ke Thailand. Kalian berdua tidak memiliki sepeser pun di tubuhmu. Setelah berpuasa selama 3 hari, Willy memutuskan untuk menjual wajah Buddha emas demi mendapatkan uang untuk membeli makanan. Namun di luar dugaan, pemilik pegadaian melihat tanda tangan di balik wajah Buddha, memutuskan untuk tidak membelinya kembali. Mereka berdua hendak memohon kepada pemilik toko, tetapi pemilik toko tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada mereka. Apakah wajah Buddha emas ini milik kalian? Temanku yang memberikannya. Itu berarti Tupat sudah mati. Siapa kamu? Wajah Buddha emas ini dibuat oleh aku. Ternyata gadis ini adalah Chai, biksu paling luhur di Thailand. Ketika mengetahui bahwa kakak laki-lakinya telah meninggal, Chai segera menarik kembali wajah sang Buddha. Untuk menghormati orang mati, dia membiarkan mereka berdua tinggal di rumahnya. Meskipun Chai adalah seorang biksu, dia sangat kaya. Itu hanya sebuah rumah untuk ditinggali, dan semegah ini. Di rumah sebesar ini, hanya Chai dan adiknya Fanny yang tinggal. Fanny adalah seorang gadis lajang. 2 orang yang melihatnya langsung terpikat. Tapi Chai memperingatkan, "Jangan lihat adikku. Kita tahu. Aku melihat kalian berdua belum kehabisan nasib buruk. Mulai sekarang hingga hari bulan purnama, kalian berdua sama sekali tidak boleh keluar. Jika tidak, bencana akan terjadi." Tapi Willy tidak peduli. Pada malam yang sama, dia menggunakan keterampilan bibirnya untuk memenangkan hati Fanny. Keesokan harinya Willy mengajak Fanny berkencan. Mereka berdua minum teh tepat di pantai. Karena adegan ini sangat panas. Bagi teman-teman yang menyukainya, cari versi lengkapnya dan tonton ya. Saat Willy berpelukan, sang rival kecantikan sempat mengejar hingga ke Thailand. Mereka tidak dapat menemukan Willy sehingga mereka melampiaskan kemarahan mereka pada Jetso. Potong anak laki-laki Jetso membuatnya sangat kesakitan. Willy bergegas mencari bantuan Chai. Tidak menyangka ini semudah membalikkan tangan untuk Chai. Dia membutuhkan rambut dan darah Jetso. Kemudian melemparkannya ke dalam panci minyak. Saat rambutnya meresap ke dalam panci minyak, Chai mulai membaca simbiote. Di luar, angin bertiup kencang, guntur bergemuruh. Botol itu menyedot semua esensi langit dan bumi dan memindahkannya ke Jetso yang terbaring di ranjang rumah sakit. Dengan sangat cepat aliran udara panas memasuki Jetso. Saat ini Chai melempar ayam jantan ke dalam api. Ayam jantan mati, maskulinitas Jetso dihidupkan kembali. Meskipun Jetso telah melewati masa kesusahan, tapi kecurangan Willy dan Fanny gagal. Saat mengetahui keduanya sedang minum, Chai langsung menjadi pelanggan tetap. Dia membuat lamaran yang berani kepada Willy. "Willy, kemarilah dan jilat darahku." Kenapa dia berbicara seperti itu? "Kamu pergilah ke sana,
Kamu pergi cepat. Husi. Ayo cepat. Pergilah. Ketika Willy merasa jijik, betis botol ke baskom darah merah. Dia bahkan tidak tahu apa-apaan ini. Tapi dia menyuruh Willy meminum semuanya. Willy buru-buru menolak. Tapi Fanny berkata dengan gembira, "Kakakku ingin memberi kamu energi surgawi yang belum dia habiskan. Kamu cepat minum saja." Dua saudara perempuan menatap Willy. Dia harus minum. Chai menemukan Willy sangat berani. Jadi dia membawanya sebagai murid dan membawanya turun. Butuh 3 tahun baginya untuk mengajarkan semua yang telah dia pelajari kepada Willy. Agar Willy bisa menjelajah melintasi Gypsy. Dan Fanny mengikutinya tanpa khawatir berubah menjadi janda. Willy sangat senang setelah mendengar ini. Dia hanya ingin duduk di kursi taipan di dunia pesta pora. Tetapi beberapa hari kemudian seorang pejabat datang untuk mencari Chai. Dia menawar 1 juta berkat Chai membunuh lawannya. Transaksi yang sangat berharga, tetapi Chai menolak. Untuk mempraktikkan sihir anak sulung dalam kehidupan ini, dia tidak dapat memiliki anak. Dan akan kesepian sampai tua. Jadi Chai tidak mau melakukan hal buruk lagi. Tapi tidak menyangka Willy melihat uang itu terpesona. Dia mencuri rahasia mantra Chai. Dia ingin berlatih cepat sendiri. Termasuk buku terlarang tentang reinkarnasi darah. Ini adalah langkah paling menakutkan dalam mantra berbahaya ini. Mereka yang membudidayakannya pasti punya dendam. Menggunakan kebencian ini untuk membawa benda-benda jahat ke dalam tubuh. Yang lebih menakutkan adalah untuk melatih mantra ini, seseorang harus hamil. Petani. Ibu dan anak keduanya berubah menjadi setan penghisap darah. Seberangi 3 alam. Selamanya tidak bereinkarnasi. Hanya patung Dewa Angin Bulan yang bisa menekannya. Dan pedang kuno Nguyet Pongden bisa mengalahkan iblis. Bahasa Thailand kamu meningkat sangat cepat. Niat Willy terlihat jelas oleh Chai. Dia segera membaca mantra di jalan hidupnya. Tolong hentikan. Kakak, aku mohon. Kakak. Jangan lakukan itu. Kakak, aku mohon kamu tidak melakukan ini. Kakak. Kakak, aku mohon. Tolong memaafkannya. Fanny, selamatkan aku. Selamatkan aku. Tolong maafkan dia, aku mohon. Kakak. Pria ini akan membunuhku. Kakak. Aku sedang mengandung anaknya. Pekerjaan yang baik gadis. Chai sudah lama tidak bisa melahirkan karena ingin berlatih teknik anak sulung. Saat mengetahui Fanny hamil, Chai tiba-tiba merasa iba. Karena anak dalam kandungan adik perempuannya, Chai menyelamatkan nyawa Willy. Bahkan mengajarinya sedikit sihir untuk mendapatkan uang untuk membesarkan anak. Tapi tak terduga. Setelah berhasil belajar, Willy memanfaatkan ilusi tersebut untuk membuat bos yang mengejarnya menjadi buta. Ketika dia melihat juniornya, dia pikir itu Willy. Bajingan. Apa yang terjadi, bos? Bukan. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Bos, ini aku. Bos, tenang. Mari kita tenang. Melihat begitu banyak Willis, bagaimana si bos gangster bisa tetap tenang? Dia melambaikan pisaunya dan menebas. Bunuh semua saudara laki-laki yang lahir dan mati bersamanya. Tapi kemudian seekor ular merayap ke dalam celana kakak laki-laki itu. Si bos ketakutan. Selama kekacauan, dia mengambil pisau dan mencoba menusuk dirinya sendiri.
akhirnya jatuh mati. Cara kematian ini mengerikan. Setelah mencoba mantra, Willy sangat senang. Dia secara pribadi pergi mencari Mandarin dan kemudian membantunya melenyapkan seorang pejabat tinggi. Dapatkan 1 juta dengan mudah. Chai marah setelah mengetahuinya. Nama partikel ini tidak sah. Tak termaafkan. Namun saat Chai menembak, Fanny bergegas menghentikannya. Tolong jangan bunuh dia. Pedang Dewa Angin Bulan. Bagaimana kamu mendapatkannya? Aku menggunakan $1 juta yang diperoleh. Lelang pedang harta karun ini. Lalu Willy membunuh Chai. Dan kemudian mengambil rahasia mantra. Fanny masih percaya pada Willy sekarang. Dia memintanya untuk memikirkan anak di dalam rahimnya. Tapi Willy mengira dia orang Cina, dia tidak butuh anak asing. Lalu dia membakar Fanny dan bayinya. Tapi dia pergi terlalu tergesa-gesa dan menjatuhkan darah janin. Willy, meski aku berubah menjadi hantu, aku tidak akan memaafkanmu. Meskipun Fanny melarikan diri, dia mengalami luka bakar yang parah. Setelah menyembuhkan lukanya, dia menjadi gadis jelek. Sedihnya, anaknya yang belum lahir juga meninggal. Hidup Fanny dirusak oleh Willy. Dia putus asa. Sekarang dia hanya berpikir tentang balas dendam. Dia menyeret tubuhnya yang terluka untuk menemukan 4 biksu tinggi. Mintalah mereka untuk memberkatinya dengan pertobatan darah dan tulang. Serangga jahat langit dan bumi mengundang ke sini. Menggunakan kebencian mereka untuk balas dendam. Fanny sedang hamil 8 bulan. Tapi dia menggunakan janin di perutnya untuk memanggil serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memakannya sehingga dia bisa berlatih jutsu jahat pamungkas. Itu darah janin. Begitu dia berhasil berkultivasi, dia bisa melampaui 6 alam seperti peri pedang jahat. Menjadi iblis penghisap darah yang sangat kejam. Ketika 4 biksu tinggi melafalkan mantra, janin di perutnya dimakan serangga beracun. Pada saat ini, langit tiba-tiba meledak dengan guntur. Kebencian di hati Fanny beralih ke serangga busuk yang beracun. Fanny terlahir kembali. Setelah dibangkitkan, dia langsung pergi ke Hong Kong untuk mencari Willy. Setelah meninggalkan Fanny, dia menggunakan teknik tersebut untuk menjadi orang kaya. Ganti nyonya setiap hari. Fanny sangat marah, tapi dia tidak berani mendekat. Karena dia sangat kuat sekarang. Dia hanya bisa mendekati junior Xiao Qiang. Setelah dikhianati, Fanny bukan lagi gadis lugu seperti dulu. Dia mengenakan gaun merah ketat yang sangat seksi. Seperti mawar merah di kedai minuman. Xiao Qiang terpikat hanya dengan satu tatapan. Keduanya dengan cepat menarik satu sama lain ke kamar mandi. Saat Xiao Qiang sedang minum, Fanny tiba-tiba berubah. Setengah dari kepalanya dimakan. Willy melihat perubahan. Dia merasa bahwa Fanny telah datang ke sini. Dia menakutkan. Lebih dari penyihir Kayako. Willy bergegas pulang untuk mengambil pedang ilahi Nguyet Pong yang selalu dibawanya. Tapi saat tidak jatuh cinta, Fanny sangat sadar. Dia tidak mencari Willy tapi mencari Jetso. Jetso diam-diam masih mencintai Fanny. Meskipun dia sudah menikah dan ditinggalkan. Tapi untuk Jetso, Fanny akan selamanya menjadi kekasihnya. Tapi Jetso tidak mengharapkan itu. Kali ini, Fanny datang ke sini untuk memberikan dirinya kepadanya. Jetso tentu saja sangat senang. Tidak mengharapkan gadis itu setelah pertukaran darah dan tulang. Setelah dia bercinta dengan seorang pria di dunia bawah,
kekuatannya akan berlipat ganda. Setelah mendapatkan lebih banyak kekuatan, dia mengandalkan indera penciumannya untuk menemukan pacar Willy. Merasukinya dan pergi ke rumah Willy. Willy melihat pacarnya datang dan langsung mengajaknya mandi. Namun setelah Willy pergi, sang pacar tiba-tiba berubah. Wajahnya penuh kebencian berjalan menuju kamar mandi. Dia merencanakan cara yang benar agar pria jelek ini mati. Tidak menyangka ketika dia mendekati kamar mandi, dia terluka oleh pedang Dewa Bulan. Dia harus lari ke Jetso. Jetso adalah pria yang hangat. Ketika dia mengetahui bahwa Fanny telah meninggal, dia masih sangat mencintainya. Apakah kamu tidak takut padaku? Selama aku bersamamu, tidak peduli kamu berubah menjadi apa, aku tidak takut. Kata-kata sederhana Jetso membuat Fanny menangis. Kalau saja dia mencintai Jetso sebelumnya, keadaan tidak akan seburuk ini. Jetso merasa kasihan melihat Fanny menangis. Dia ingin membantunya menyembuhkan rasa sakit ini. Tapi Fanny dibangkitkan dari daging dan darah yang membusuk di seluruh dunia. Jika ingin menyembuhkan lukanya, harus menggunakan daging dan darah manusia. Ketika Jetso mendengarnya, dia langsung mengambil pisau dan memotong sepotong dagingnya. Kemudian membawanya ke Fanny. Kamu memakannya, pelan-pelan saja. Kakak Jetso melihat pemandangan ini dan ketakutan. Dia berlari dengan gila-gilaan untuk menemukan Willy. Dia segera membawa patung Buddha Thailand untuk dibawa oleh juniornya ke rumah Jetso. Tidak menyangka, grup ini baru saja memasuki pintu. Hei, mari kita tetap dekat bersama, jangan berpisah. Oke, mari bersama, jangan berpisah. Mari bersama, jangan berpisah. Oke. Hei, mari kita pergi bersama, jangan berpisah. Apakah kamu tahu? Sudah tahu. Ah. Selesai. Selesai apa? Fanny terluka oleh patung Buddha. Jetso sangat menyesal. Dia segera menghancurkan patung Buddha tersebut. Tak ada lagi patung Buddha yang melindungi kedua junior itu langsung disantap Fanny. Menghisap darah mereka ditambah kekuatan cinta antara manusia dan hantu. Fanny menjadi sangat luar biasa. Meskipun Willy memiliki pedang Dewa Angin Bulan, ada juga 4 biksu penjaga di sekitar. Tapi Fanny masih bisa dilewati dengan mudah. Muncul di depan Willy. 2 orang meskipun mereka adalah suami istri dan pernah memiliki anak bersama. Tapi sekarang hanya ada kebencian di antara mereka. Dia akhirnya datang. Mengapa Jetso tidak datang? Dia sudah mati. Bagus kalau begitu. Jetso adalah saudaraku yang baik. Aku membunuhnya sebagai balas dendam untuknya. Tapi begitu Willy mengangkat pedang dewa, hatinya tiba-tiba terasa sakit. Kemudian ditarik keluar dari tubuh. Willy mencoba yang terbaik untuk melihat ke belakang. Melihat hatinya diambil oleh Jetso sendiri. Dia tercengang. Mengapa demikian? Kekuatan terbesar reinkarnasi darah adalah menyedot semua esensi dari orang yang dicintai. Biarkan kekuatan berlipat ganda. Seperti itu bisa berubah menjadi 2 setan penghisap darah. Kamu tidak memikirkan ini kan? Willy menghembuskan nafas terakhirnya setelah mendengarkannya. Jetso dan Fanny menjadi pasangan hantu. 2 hantu tidak perlu membeli rumah atau membeli mobil. Tidak perlu makan 3 kali sehari. Langit sangat luas, mereka bisa pergi kemanapun mereka ingin terbang. Coba tanyakan cinta seperti itu yang dikagumi semua orang ya.